Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Selamat datang di SMP Dwi Jendra Denpasar bagi seluruh siswa-siswi tahun pelajaran 2021-2022. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu adalah Ninyoman Mariani SAG NPDH. Ibu adalah salah satu guru di lingkungan SMP Dwi Jendra Denpasar. Nah, pada hari ini Ibu akan menyajikan materi terkait dengan sikap dan tata pelaksanaan puja Trisandya di SMP Dwi Jendra Denpasar. Sebelumnya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, di mana pada hari ini tepatnya masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Dwi Jendra Denpasar, kalian sudah mengikuti kegiatan selama 2 hari terhitung hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan semoga kalian senantiasa selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa. Tetapi dengan catatan kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada, dan tetap berdoa kepada beliau agar diri kita senantiasa dilindungi, diberikan kesehatan, dan alam ini akan segera dibebaskan dari segala penyakit yang ada. Nah, di masa pandemi ini anak-anak, kalian sebagai calon siswa-siswi SMP Dwi Jendra Denpasar, Ibu harapkan kalian memiliki nilai-nilai yang karakter yang bagus dalam menempa pendidikan walaupun pembelajaran dilakukan secara online atau secara daring. Baik, materi hari ini itu terkait dengan sikap dan tata pelaksanaan puja Trisandya. Nah, di dalam ajaran agama Hindu, mungkin kalian sudah tidak asing lagi ketika mendapatkan pendidikan di SD bahwa kita mengenal adanya kerangka dasar agama Hindu, yaitu ada tatwa, sesila, acara, ya. Di dalam ajaran tatwa itu filsafat keagamaan, kalian mengenal adanya keesaan dan kekuasaan daripada Tuhan Yang Maha Esa. Di ajaran sesila itu adalah tingkah laku kita berperilaku kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa dan ada di lingkungan masyarakat. Nah, yang ketiga adalah acara agama Hindu. Di dalam acara agama Hindu ini adalah sebagai salah satu wujud implementasi kita melaksanakan ajaran yatnya. Yud persembahan, diri kita mempersembahkan segala yang sudah diberikan oleh Ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, di dalam ajaran acara agama Hindu ini kita mengenal adanya pelaksanaan tata cara puja Trisandya. Nah, di mana pelaksanaan puja Trisandya ini berasal dari kitab Adiparwa yang terdapat di dalam sloka 396 sudah dijelaskan bahwa Trisandya berasal dari 2 kata, yakni Tri dan Sandya. Di mana Tri ini artinya adalah 3, sedangkan Sandya artinya cara menghubungkan diri kita ke hadapan Ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, tentunya cara menghubungkan diri kita dengan kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa banyak berbagai cara bisa dilakukan. Salah satu yang tertuang di dalam ajaran agama Hindu, di dalam kitab Ayurveda sudah dijelaskan bab 6 sloka 203 bahwa pelaksanaan Trisandya itu sudah ada melalui bait puja Trisandya yang pertama, ya. Jadi secara tidak langsung kita melaksanakan puja Trisandya itu sebagai wujud implementasi bagaimana kita menghubungkan diri kita kepada Sang Pencipta Ide Sang Hyang Widiwasa. Tentunya di dalam ajaran agama Hindu dilaksanakan dengan 3 tadi. Yang pertama, pada pagi hari. Kenapa kita melaksanakan puja Trisandya tepat di pagi hari? Karena pagi hari itu adalah memupuk sifat satuam dalam diri kita. Jadi memupuk sifat satuam dalam diri kita agar kita terhindar dari sifat-sifat yang tidak baik ketika pagi menjelang sore hari. Terus yang kedua, di siang hari, kenapa kita melaksanakan puja Trisandya di siang hari? Karena pada saat siang hari kita akan terpengaruh sifat-sifat rajas. Nah, disitulah kita wajib melaksanakan puja Trisandya di siang hari agar kita tidak terpengaruh oleh sifat-sifat rajas. Sifat-sifat rajas salah satunya adalah egois, rasa marah, itu bisa kita kendalikan dengan kita rajin melaksanakan Trisandya di siang hari. Sedangkan di sore hari
itu tepatnya mungkin pukul 6 sampai pukul 8 kita melaksanakan, tentunya untuk menghindari diri kita dari pengaruh sifat-sifat tamas, rasa malas, iri hati, kedengkian dan sebagainya, sehingga menghindarkanlah sifat-sifat rasa malas ini yang tergolong ke dalam sifat tamas ini. Nah, itu tadi bahwa kita dalam melaksanakan ajaran agama Hindu dengan sebagai pelaksanaan menghubungkan diri kita kepada Sang Pencipta dilaksanakan dengan kewajiban pagi, siang, dan sore hari. Nah, caranya bagaimana? Tentunya kesadaran diri kita, kewajiban diri kita mempersembahkan dalam bentuk yatnya kepada Sang Pencipta. Nah, adapun sikap-sikap yang harus kita laksanakan di dalam pelaksanaan puji Trisandya itu dapat digolongkan menjadi dua, laki-laki dan perempuan, ya. Jadi laki-laki di dalam ajaran agama Hindu, cara memuja beliau untuk melaksanakan puja Trisandya itu sikapnya dengan wujud melaksanakan seperti Padmasana, ya. Jadi bersila atau sila asana, ya. Ini adalah simbol daripada sikap laki-laki. Sedangkan yang kedua itu adalah perempuan. Sikap perempuan bisa diambil dengan sikap mesimpuh atau wajra asana, ya. Jadi sikap mesimpuh wajra asana ini sebagai simbol seorang wanita atau perempuan di dalam melaksanakan puja Trisandya yang dilakukan baik di lingkungan di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat, ataupun di tempat-tempat suci dimanapun berada. Tetapi ada catatan khusus anak-anak. Kenapa kita bisa melaksanakan puja Trisandya dengan sikap Padmasana, dengan sikap Silasana, Wajrasana, itu wajib kita lakukan. Nah, semisal kita dalam keadaan sakit atau dalam keadaan kita lagi di perjalanan, boleh tidak kita laksanakan dengan berdiri? Boleh pada hastasana. Dengan pelaksanaan pada hastasana itu juga sudah bisa terimplementasi kita melaksanakan puja Trisandya. Atau dalam keadaan sakit bagaimana? Dalam keadaan sakit bisa dilakukan dengan sikap sawasana atau tidur terlentang. Asalkan mantra yang anak lantunkan puja Trisandya itu sesuai dengan urutan bait 1 sampai bait ke-6, seperti itu. Nah, terus bagaimana cara melaksanakan puja Trisandya? Puja Trisandya seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, sikapnya adalah yang diawali dari asana, membersihkan seluruh tubuh kita atau tempat areal kita duduk. Sudah itu dilanjutkan dengan pranayama, penyucian nafas, artinya pengaturan nafas, dan dilanjutkan dengan karasudana, pembersihan kedua tangan kita agar menjadi bersih sebelum kita menghubungkan diri kita dengan ide Sang Yang Widiwasa, Sang Pencipta itu sendiri. Nah, jadi secara tidak langsung sikap yang kita ambil di dalam melaksanakan puja Trisandya sesuai dengan aturan. Nanti anak-anak Ibu akan ajak praktek secara langsung melaksanakan puja Trisandya itu sendiri, ya. Mari kita sekarang secara bersama-sama, anak-anak secara daring, silakan ambil sikap sempurna di rumah masing-masing. Mari kita lantunkan puja Trisandya secara bersama-sama sesuai dengan versi di lingkungan Yayasan Dwi Jendra Denpasar. Selamat mengikuti. Om Swastiastu. Asana. Om Prasada Stiti Sarira Siwa Suci Nirmalai Ya Namah Swaha. Pranayama. Karosodan. Om Sudamam Swaha. Om Mati Sudamam Swaha. Puja Trisandya
ngawit. Terima kasih anak-anak, tadi kita sudah mempraktekkan Puji Tristande secara bersama-sama dan kalian sudah secara khusyuk melakukan secara daring di rumah kalian masing-masing. Ibu harapkan apa yang kita pelajari hari ini kalian bisa implementasikan di dalam diri kalian, kalian bisa implementasikan di dalam keluarga masing-masing. Bagaimana pelaksanaan Puji Tristande itu sangat penting kita lakukan sebagai umat Hindu khususnya.
Nah, adapun tujuan kita melaksanakan puji Trisandya, tentunya kita memuja kehadapan ide Sang Yang Widiwasa karena kita secara tidak langsung diberikan anugerah berupa Atman agar kita bisa terlahir ke bumi ini dan tercipta sebagai manusia dan diberikan sumber kehidupan sehingga kita bisa meniti kehidupan ini dengan lebih baik. Yang kedua, tentunya kita berterima kasih kepada atas anugerah yang beliau berikan, baik itu kehidupan kita, alam semesta ini, dan keluarga yang ada di sekitar rumah kita. Dan yang ketiga, kita tentunya dengan melaksanakan puja Trisandya, kita memohon keselamatan kepada ide Sang Yang Widiwasa. Khususnya di masa pandemi sekarang ini, keselamatan itu sangat penting anak-anak. Tetapi dengan catatan, kalian semua, kita semua harus disiplin. Disiplin tetap menjaga protokol kesehatan itu sendiri. Terus yang keempat, kita menghadap kepada ide Sang Yang Widiwasa melalui pelaksanaan Trisandya itu tentunya memohon pengampunan atas segala dosa yang kita lakukan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, baik yang kita lakukan di kehidupan kita di masa lampau ataupun di kehidupan kita masa sekarang ini, sehingga nantinya ketika kita sudah kembali lagi kepada beliau, karma pala yang kita tinggalkan tidak menghasilkan benih-benih yang tidak baik. Yang kelima, tentunya kita memohon tuntunan kepada ide Sang Yang Widi agar kita senantiasa berada di jalan Dharma dan melindungi diri kita dari hal-hal perbuatan adharma, tentunya hal-hal tidak perbuatan dan tidak baik, sehingga dalam diri kita senantiasa memupuk daripada sifat-sifat Daiwi Sampat dan meninggalkan daripada sifat-sifat Asuri Sampat. Baik anak-anak, itu tadi tata cara dan sikap dalam pelaksanaan puja Trisandya. Terima kasih lagi sekali Ibu ucapkan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Semoga kalian senantiasa dilindungi oleh ide Sang Yang Widiwasa. Dan selamat berjumpa di lingkungan SMP Dwi Jendra Denpasar. Kalian selaku siswa-siswi SMP Dwi Jendra Denpasar. Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.